Setelah dirawat selama 3 hari, jemaah haji tertua asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur meninggal dunia. Kapolda tindak tegas anggota yang terlibat judi daring. Bawaslu Republik Indonesia akan meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari. Selamat sore saudara, hari ini Kamis 27 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur meninggal dunia. Jemaah tersebut sebelumnya telah dirawat selama 3 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jemaah haji tersebut bernama Indo Ogodai Mataru, merupakan lansia berusia 96 tahun berjenis kelamin perempuan. Almarhumah merupakan warga Kecamatan Muaro Sabak Timur dan jadi jemaah tertua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Saprin mengatakan, almarhumah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Abdullah Kota Mekah pada Rabu 26 Juni 2024 sekira pukul 9:40 waktu Arab Saudi. Sebelum meninggal dunia, kondisinya terus menurun setelah beberapa hari dirawat dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Almarhumah sempat dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Nur sebelum dirujuk ke Rumah Sakit King Abdullah Mekah. Proses pengurusan dokumen dan pemulasaran jenazah dilakukan di Rumah Sakit King Abdullah. Jenazah almarhumah kemudian dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan dan disemayamkan di pemakaman Ma'la, Kota Mekah. Mengabarkan dari Rumah Sakit King Abdullah Mekah, Arab Saudi telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah kita atas nama Indo Ogodai Mataru, usia 96 tahun, kloter BTH 25 Batam. Berdasarkan keterangan dari dokter 25 BTH Embarkasi Batam, almarhumah mengalami penurunan kesehatan berupa batuk, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seorang jemaah haji perempuan yang berasal dari kota Jambi juga wafat di Tanah Suci Mekah. Almarhum meninggal setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Seorang jemaah haji Provinsi Jambi bernama Eliningsi Ahmad Basri meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Eliningsi berusia 63 tahun, berasal dari kota Jambi dan tergabung di kloter 22. Berdasarkan situs resmi Kemenak Provinsi Jambi, almarhumah wafat pada Rabu tanggal 26 kemarin pukul 7:30 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Al-Nur Mekah dikarenakan sakit. Sejak 9 Juni kemarin, almarhumah mengeluh adanya bengkak di lengan bawah kanan disertai letupan berisi air dan nyeri dan mengalami penurunan kondisi sehingga dilakukan perawatan intensif. Sementara berdasarkan diagnosa yang diterbitkan oleh Indonesian Medical Mission, penyebab wafatnya Eliningsi adalah shock septik dan pneumonia. Almarhumah juga memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan insulin DM, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Almarhumah Haja Eliningsi termasuk dalam kloter jemaah risiko tinggi atau RISTI dengan pengawasan ketat dari tim kesehatan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini tengah melaksanakan umroh sunnah. Seperti apa informasinya? Kami telah terhubung dengan salah seorang jemaah haji langsung dari Tanah Suci Mekah. Baik, Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nuh, bagaimana kronologis jemaah yang meninggal dunia asal Provinsi Jambi di sana?
Baik Pak Nuh, apakah mendengar suara saya? Ya. Baik Pak Nuh, bagaimana situasi di Mekah ketika ada jemaah calon haji yang meninggal dunia? Ya, situasinya ketika ada jamaah kita pasca haji ini meninggal dunia, kita selaku kloter 25 juga 26 juga pernah terjadi itu, dan hari kemarin juga di kloter 25. Itu merasa sedih karena kita pergi bersama. Katanya salah satu dari 450 harus tertinggal 1 orang di kloter kita. Kita sedih karena tidak bisa balik utuh 450. Baik Pak Nuh, kegiatan apa yang saat ini tengah dilakukan jemaah haji Provinsi Jambi? Kegiatan yang dilakukan jemaah haji Provinsi Jambi pasca pelaksanaan rukun ibadah haji, yaitu mereka semuanya mengambil umroh sunnah. Umroh sunnah baik itu ekatnya di Tanim atau di Ja'ranah atau di Hudaybiyah. Jadi setiap hari atau 2 hari sekali, alhamdulillah para jamaah itu mengambil umroh sunnah. Baik Pak Nuh, untuk pemakaman seperti apa? Apakah sudah dilakukan pemakaman tersebut? Pemakaman kloter untuk jamaah kita Haja Indo-Ogo itu sudah dilaksanakan habis Isya malam kemarin. Dan itu biasanya jamaah haji itu yang wafat itu langsung dimandikan, kemudian disolatkan di Masjidil Haram, kemudian langsung dibawa ke pemakaman, yaitu di Soraya, sekitar 20 km dari kota Mekah. Baik Pak Nuh, saat ini untuk kesehatan para jemaah seperti apa? Apakah ada jemaah haji yang sakit dan tengah dirawat di sana? Alhamdulillah, pasca ibadah haji, kemudian kelelahan dan capaian dan banyaknya istirahat atas anjuran dokter, tim kesehatan dokter kloter untuk lebih banyak istirahat setelah melakukan aktivitas yang begitu melelahkan. Dan alhamdulillah sekarang semakin pulih. Memang ada beberapa bantuan kami itu yang di kloter 22 masih di Rumah Sakit An-Nur, kemudian di kloter 28 itu ada di Rumah Sakit KKHI untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Baik Pak Nuh, untuk rencana kepulangan dari jemaah haji Provinsi Jambi kapan akan dilaksanakan? Untuk pemulangan kloter 22 itu tiba di Jambi itu sekitar tanggal 15 Juli. Kemudian yang terakhir sekitar tanggal 22 Juli. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Pak Nuh. Selamat menjalankan ibadah dan semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, 1 orang jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Nur. Jemaah tersebut sudah dirawat selama 3 hari dan kondisinya kini mulai membaik. Memasuki hari ketiga perawatan, jemaah haji asal Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Nur spesialis di Kota Mekah. Jemaah bernama Nara Matak usia 75 tahun berjenis kelamin laki-laki, tergabung dalam kelompok terbang 25 BTH Embarkasi Batam. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Taufik Hidayat saat dikonfirmasi via sambungan seluler Kamis 26 Juni 2024 sekitar pukul 4.30 waktu Arab Saudi mengatakan saat ini kondisi jemaah tersebut sudah mulai menunjukkan keadaan lebih baik dan sudah dapat diajak berkomunikasi. Sebelumnya jemaah tersebut mengalami demam, sesak napas, dan batuk. Sementara itu, 140 jemaah haji lainnya tengah melakukan ibadah sunnah dan dalam kondisi sehat. Petugas haji daerah berharap seluruh jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehat hingga pulang ke tanah air pada tanggal 18 Juli 2024 mendatang. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun mengingatkan kepada para petani sawah, terutama untuk sawah tak ada hujan untuk bisa mewaspadai puncak dari musim kemarau di tahun 2024 kali ini.
Para petani di wilayah Kabupaten Sarolangun, terutama petani sawah tada hujan yang sudah diminta untuk bersiap menghadapi berbagai persoalan yang bisa saja muncul di musim panas tahun 2024 ini akibat kurangnya curah hujan yang berpotensi terjadinya penurunan produksi hasil panen. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Dedi Hendri mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, bahwa Juli-Agustus mendatang akan menjadi puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Sarolangun dan kondisi ini akan sangat berdampak terhadap sektor pertanian, terutama lahan sawah tada hujan. Pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah antisipasi dengan penggunaan sistem pompanisasi sawah tada hujan. Langkah ini dilakukan agar sawah dan tanaman hortikultura bisa mendapatkan suplai dan pasokan air. Kalau yang tada hujan ini akan kita cermati wilayah-wilayah yang memang nanti akan sangat tergantung dengan pompanisasi. Alhamdulillah kemarin kami juga dapat bantuan pompanisasi dari Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan ini juga bisa mengatasi ancaman kekeringan. Dan kalau sepanjang pengamatan kami, seolah ini kalau kita bisa segera tanam, mudah-mudahan keburu dengan panen kondisi air yang masih tersedia. Para petani sawah di wilayah Kabupaten Sarolangun diharapkan agar tetap menanam padi di musim kemarau karena pemerintah daerah sudah mengantisipasi gagal panen di musim kemarau tahun 2024 ini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melarang keras bagi seluruh personil Polda Jambi agar tidak terlibat dalam judi daring. Anggota yang terlibat judi daring dipastikan bakal dikenakan sanksi tegas. Seluruh personil Polda Jambi dilarang terlibat judi daring. Larangan tersebut berdasarkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Presiden dan Kapolri sudah menyatakan sikap tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dan bermain judi daring bakal dikenakan sanksi yang akan diberikan langsung oleh institusi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan bagi seluruh anggota polisi, khususnya personel Polda Jambi. Tentunya dengan tidak terlibat dan bermain judi daring, polisi dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polri sudah menyatakan anggota-anggota yang terlibat judi online pasti akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, larangan keras bagi seluruh personil di Polda Jambi untuk terlibat di dalam judi sudah jelas itu ya. Pak Presiden, Pak Kapolri siap Polda Jambi melaksanakan itu, tetapi apabila masih ada anggota yang coba-coba melanggar, pasti akan kena sanksi. Sementara itu, dalam memberantas judi daring, tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi terus memantau dan patroli situs-situs judi daring di dunia maya. Dalam kurun waktu April hingga Juni, 170 situs judi daring terpantau dan dilaporkan ke Mabes Polri. Ratusan situs tersebut kemudian diblokir agar tidak kembali diakses masyarakat. Saat ini, pemberantasan aktivitas judi daring menjadi atensi polisi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Petani di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Namun, memasuki musim kemarau ini, petani diresahkan oleh serangan hama orong-orong. Upaya apa yang saat ini sudah dilakukan oleh para petani untuk bisa mengantisipasi hama tersebut? Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Kliva Patria dari Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Kliva. Apa saja langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh para petani yang berada di sana untuk bisa mengantisipasi adanya serangan hama di musim kemarau kali ini? Ya, selamat sore. Baik, terima kasih bahwa pada peralihan musim hujan ke kemarau ini di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, para petani khususnya di Kecamatan Geragai mulai menanam padi. Penanaman musim tanam ini tentunya mundur dari kalender tani mereka yang semulanya pada bulan April yang lalu. Untuk diketahui, pada peralihan musim ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami musim kemarau basah
Artinya dalam musim kemarau ini terdapat sedikit hujan yang akan turun. Selain itu, pada masa tanam di usia padi 1,5 bulan ini, para petani di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga dirasakan oleh serangan hama berupa jenis serangga orong-orong dan ulat gerayak. Untuk orong-orong sendiri menyerang batang padi ataupun tanaman di bagian akar sehingga membuat daun padi berwarna kuning kecoklatan. Selain itu ada namanya ulat gerayak. Ulat gerayak itu langsung menyerang ke daun padi. Di tanaman padi petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk langkah yang dilakukan oleh para petani di sini, mereka senantiasa melakukan cek berkala terhadap tanaman padinya ini hingga 2 bulan ke depan. Selain melakukan pengecekan, mereka juga menyemprotkan pestisida ramah lingkungan agar tanah yang ada di sini juga tidak terkena dampaknya. Demikian. Baik, tapi sejauh ini Khalifa, hama orang-orang sudah mengganggu tanaman apa saja di sana selain tanaman padi sawah petani? Ya, untuk sementara ini berdasarkan pantauan kami di lapangan saat ini bahwa hama orang-orang maupun ulat gerayak ini hanya menyerang di tanaman padi saja. Hal ini disebabkan tanaman padi memiliki tekstur yang sangat lembut di usia 1,5 bulan ini. Selain itu, para petani di sini juga mengeluhkan karena di Kecamatan Geragai ini tidak adanya irigasi. Mereka melakukan penanaman padi ini menggunakan cara menugal. Menugal yakni adalah cara menanam dengan menggunakan sebatang kayu dibolongi ke tanah, lalu baru dimasukkan tanaman padi yang telah disemai. Hal ini juga membuat adanya indikasi ulat gerayak itu bertelur langsung di dalam tanah tersebut. Demikian. Baik, kemudian sejauh mana peran dari pemerintah sejauh ini untuk bisa menanggulangi ataupun juga mengantisipasi penyebaran hama orang-orang? Ya, berdasarkan pengalaman dari mereka, para petani yang ada di Kecamatan Geragai ini, dinas terkait, yakni Dinas Tahanan Pangan dan Hortikultura, telah melakukan supervisi ke lapangan. Mereka juga rutin melakukan pengecekan yang dibantu oleh PPK setempat, yakni pekerja lapangan mereka untuk memberikan arahan maupun bantuan pestisida. Selain itu, dinas terkait juga memberikan berupa alat pengecekan tanah untuk kelompok-kelompok tani yang ada di sini. Demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Kliva Patria yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Kliva. Saudara, KPU memastikan bahwa pemungutan suara ulang berjalan dengan aman dan juga lancar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Bawaslu Republik Indonesia dan juga Bawaslu Provinsi Jambi akan meninjau dan juga mengawasi secara langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari. Pengawasan kali ini untuk bisa meminimalisasi potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan PSU. Pemungutan suara ulang PSU di 2 TPS di Desa Kembangsari, Kecamatan Marosaba Ulu, Kabupaten Batanghari, bakal digelar 29 Juni 2024. Segala persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Batanghari. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Win Arifin mengatakan, pimpinan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, Fuadi, yang selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, bakal meninjau langsung pelaksanaan PSU tersebut. Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi juga membuat posko pengaduan PSU di Desa Kembangsari, Kecamatan Marosaba Ulu, Kabupaten Batanghari. Masyarakat bisa langsung melaporkan ke posko tersebut jika melihat potensi pelanggaran pemilu. Nah, kita dari Bawaslu Provinsi akan melaksanakan langsung monitoring, dan kebetulan dari Bawaslu RI akan hadir Bapak Puadi
pimpinan Bawaslu RI, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada hari Jumat, sekaligus hari Sabtunya akan langsung memonitoring pelaksanaan PSU. PSU tersebut digelar di 2 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 04 di Desa Kembang Seri. Persiapan logistik telah dilakukan, baik bilik dan surat suara. Joko TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi pastikan pelaksanaan PSU di Kabupaten Batanghari berjalan aman dan lancar. Segala persiapan telah dilakukan, baik dari rekrutmen badan ad hoc hingga kelengkapan logistik dalam pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di 2 tempat pemungutan suara Kabupaten Batanghari berjalan aman dan lancar. Segala persiapan telah dilakukan, baik dari rekrutmen badan ad hoc hingga kelengkapan logistik dalam pemungutan suara. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring dan koordinasi dengan KPU setempat. Pihaknya memastikan tingkat kesalahan atau pelanggaran dapat diminimalisir sehingga tidak ada perselisihan hasil PSU. KPU juga telah memberikan bimbingan teknis pada petugas TPS terkait prosedur pelaksanaan PSU. Diharapkan tidak ada lagi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PSU. Ya, yang jelas kami dari KPU Provinsi menyampaikan ke KPU Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan PSU secara administratif, ya, apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU agar disiapkan sebaik mungkin. Ada 2 TPS di Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari yang akan menggelar PSU. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa PHPU Legislatif 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tim Kejati Jambi akan menyiapkan tim khusus untuk bisa memantau seluruh proses dari pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari. Langkah ini tentunya untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang bisa berjalan aman dan juga lancar. Pelaksanaan pemungutan suara ulang DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 di TPS 02 dan TPS 04, Desa Kembang Sari, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari akan dilaksanakan pada 29 Juni 2024. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyiapkan tim khusus untuk memantau dan mendeteksi dini pencegahan kembali terjadinya pelanggaran pemilu di 2 lokasi tersebut. Kasipenkum Kejati Jambi, Nauri Wijaya mengatakan, nantinya tim yang terdiri dari jaksa penuntut umum ini akan bergabung bersama tim sentral Gakumdu, Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari untuk memantau seluruh pelaksanaan proses pemilihan suara ulang. Nantinya seluruh proses PSU akan dipantau langsung oleh tim sentral Gakumdu agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari berjalan aman dan lancar. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, 2 TPS di Kabupaten Batanghari akan digelar pemilihan suara ulang pada Sabtu mendatang. 2 TPS itu yakni TPS 2 dan TPS 4 di Kembang Seri, Kecamatan Muarosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. PSU itu dilakukan setelah adanya gugatan dugaan data ganda pemilih legislatif di Batanghari yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari telah melakukan rekam cetak KTP elektronik terhadap 200.000 masyarakat wajib KTP. Upaya penyempurnaan identitas diri ini akan gencar dilakukan demi mendukung tahapan pesta demokrasi. Langkah percepatan rekam cetak KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Batanghari terus dimaksimalkan. Hingga saat ini jumlah rekam cetak sendiri pun telah mencapai 210.685 jiwa. Bahkan proses pelayanan sendiri pun tidak hanya dilakukan di kantor Dukcapil, namun juga dilaksanakan di desa-desa hingga sekolah. Selain menyasar ke masyarakat yang belum memiliki identitas, pihak Dukcapil juga mengupayakan pembersihan data ganda, yakni memvalidasi masyarakat yang sudah pindah domisili serta meninggal dunia.
Kepala Dinas Dukcapil Batanghari Reflizer mengatakan, langkah-langkah ini dilakukan guna mendukung persiapan penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Di STP namanya itu di posisi terakhir, itu ada rekam data penduduk Batanghari di angka 210.685 data. Artinya ada data-data lagi yang kemungkinan nanti ada pembersihan data. Data dari hasil rekam cetak KTP elektronik ini nantinya juga akan disampaikan kepada pihak KPU maupun Bawaslu setempat agar data hasil coklit bisa lebih akurat dan tidak keliru. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa petugas Pantarli harus bisa teliti dan juga akurat pada saat pencoklitan data pemilih agar tidak ditemukan adanya data ganda. Sebanyak 994 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli di Kabupaten Tebo sedang melaksanakan proses pencoklitan data pemilih ke rumah-rumah warga. Masa tugas Pantarli melakukan pencoklitan selama 1 bulan, dimulai sejak tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah menyampaikan, Pantarli merupakan garda terdepan proses demokrasi pada Pilkada 2024 mendatang. Petugas Pantarli harus benar-benar akurat dalam mendata serta mencocokkan data warga yang punya hak pilih. Salah satunya teliti melihat data kependudukan yang dimiliki warga maupun kartu keluarga. Diharapkan dengan adanya Pantarli sudah tidak lagi terjadi data ganda atau data orang yang sudah meninggal masih terdaftar pada data pemilu 2024. Saat ini daftar pilih di Kabupaten Tebo mencapai 261.978. Jumlah tersebut bakal bertambah ataupun berkurang ketika petugas Pantarli sudah melakukan pencoklitan di lapangan dan melaporkan data tersebut ke KPU Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo resmi meluncurkan tahapan dan maskot Pilkada 2024. Pemkab Bungo sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat untuk turut menyukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo secara resmi meluncurkan maskot dan jingle untuk pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Peluncuran maskot Pilkada tersebut ditandai dengan penekanan tombol secara bersama KPU serta seluruh unsur Forkopimda sebagai tanda dimulainya tahapan Pilkada pada 27 November 2024 bertempat di lapangan MTQ Baru Muaro Bungo. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, tahapan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Bungo secara resmi akan dimulai. Untuk itu dibutuhkan peran serta semua pihak, baik penyelenggara, masyarakat maupun peserta pilkada, dalam mentaati seluruh ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pemilu adalah pesta bagi rakyat se-Kabupaten Bungo. Tentunya karena ini merupakan pesta kita bersama, mari kita isi pesta ini dengan narasi-narasi yang positif. Mari kita isi ruang publik kita, media sosial kita dengan informasi-informasi yang aman, dengan informasi-informasi yang menyejukkan. Asisten Administrasi Umum Setda Bungo, Masril mengatakan, peluncuran ini menentukan arah suksesnya pilkada di Kabupaten Bungo, sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat bahwa tahapan pilkada sudah dimulai. Peluncuran maskot ini bukanlah sebagai simbol tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPU Kabupaten Bungo yang telah memprakarsai penyelenggaraan peluncuran pemilu kada tahun 2024 tingkat Kabupaten Bungo pada malam hari ini. Pada peluncuran tahapan pilkada juga digelar hiburan dan pemberian door prize kepada masyarakat yang hadir. Mukhriyadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, petugas Pantarlih saat ini mulai melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk pilkada serentak di tahun 2024 kali ini. Para petugas mendatangi rumah warga secara langsung dan juga melakukan pencocokan data pemilih. Informasi selengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Saat ini sudah berapa banyak petugas Pantarlih yang telah ditetapkan oleh KPU Kerinci? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan untuk tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit data pemilih pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kerinci ini sudah dimulai secara serentak sejak tanggal 24 Juni kemarin. Pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang telah dibentuk dan dilantik serta diberi bimbingan teknis oleh pihak KPU Kabupaten Kerinci. Petugas Pantarlih di 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci mulai melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mendatangi rumah warga secara langsung dan meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan kartu identitas penduduk dan juga kartu keluarga agar dicocokkan dengan data dari KPU yang berdasarkan pada daftar penduduk potensial pemilihan atau DP4. Untuk proses coklit ini sendiri menggunakan sebuah aplikasi milik KPU yang bernama e-coklit, dan jika ditemukan adanya perubahan data maka akan diupload ke dalam aplikasi tersebut. Dan untuk warga yang sudah dilakukan coklit ataupun untuk warga atau keluarga yang sudah dilakukan coklit, maka akan diberi rumah milik warga tersebut akan diberi tanda dengan stiker dari KPU. Tahapan coklit ini sendiri akan berlangsung hingga sejak tanggal 24 Juni hingga tanggal 24 Juli mendatang. Yang kemudian hasil dari coklit itu sendiri akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan atau penentuan daftar pemilih sementara. Terima kasih. Baik, Ilwan, untuk data sementara sudah berapa mata pilih yang sudah terdata oleh petugas Pantarlih di sana? Nah, kalau untuk data tepatnya sendiri saat ini memang belum ada rilis resmi dari pihak KPU. Namun pihak KPU masih terus melakukan dan menggali apa-apa saja yang menjadi kendala dari pihak Pantarlih, dan KPU juga masih terus memaksimalkan kinerja dari Pantarlih untuk mengejar target dari coklit itu sendiri. Ya, sejauh ini apakah ada kendala khusus yang dialami oleh petugas Pantarlih, Ilwan? Nah, untuk kendala yang ditemui oleh petugas Pantarlih ini memang tidak, berdasarkan penjelasan dari pihak KPU, memang tidak begitu signifikan. Namun di Kabupaten Kerinci ini sendiri juga terdapat beberapa wilayah yang jarak antar rumah warganya sedikit berjauhan, sehingga Pantarlih membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk melakukan coklit di tempat tersebut. Selain itu terdapat juga 3 desa yang berada di Kabupaten Kerinci ini sangat tidak memiliki akses internet, sehingga pihak KPU juga memperbolehkan untuk upload data hasil coklit boleh dilakukan di tempat yang ada jaringan, seperti itu. Dia. Baik, kalau untuk tempat pemungutan suara, apakah sudah data sementara yang Ilwan ketahui? Bagaimana? Untuk tempat pemungutan suara atau TPS, apakah saat ini sudah terdata sementara? Nah, kalau untuk jumlah TPS di Kabupaten Kerinci ini berdasarkan untuk sementara ini kami mendapatkan informasi bahwa ada 471 TPS di Kabupaten Kerinci, dan untuk yang tersebar di 18 kecamatan dan 287 desa dan kelurahan. Vidya. Baik, terakhir Ilwan, apa nantinya yang akan dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Kerinci jika menemukan adanya Pantarlih yang menggunakan joki pada saat bertugas? Nah, untuk jika ditemukan adanya Pantarlih yang menggunakan joki ataupun tidak bekerja sesuai ketentuan, nah ini juga bukan hanya ditindak oleh KPU, namun juga akan ditindak oleh Bawaslu berupa pemecatan yang bersangkutan jika memang sudah terbukti melanggar. Begitu. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni yang melaporkan dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ilwan.
Saudara, Provinsi Jambi menjadi provinsi terbaik satu penghargaan GDPK Award di tahun 2024. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menerima penghargaan Provinsi Terbaik 1 Green Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK Award tahun 2024 dari Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo. Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kembali meraih prestasi dari pemerintah pusat. Kali ini prestasi tersebut diraih dalam pengelolaan pembangunan kependudukan daerah. Jambi menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK sesuai instruksi Presiden dan menyambat kategori Provinsi Terbaik 1 GDPK Award tahun 2024. Penghargaan tersebut secara resmi diterima Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dari Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo pada acara apresiasi dan penghargaan program Bangga, Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Abdullah Sani mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pencapaian membanggakan ini. Pemprov sangat berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang berwawasan kependudukan melalui berbagai program pembangunan. Pembangunan daerah dapat berhasil apabila memiliki modal kependudukan yang baik. Pertama, kolaborasi antara pemerintah dengan BKKBN dan pemerintah sampai dari pemerintah provinsi sampai ke kelurahan dan desa. Karena itu saya sampaikan selamat. Kenapa selamat? Bukan hanya untuk kita dari Pak Gubernur, selamat kepada semuanya. Dan kita syukuri ini dengan harapan mudah-mudahan dengan syukur ini akan menjadi justru penyemangat. Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, dinilai berproses dengan baik dan juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gubernur Jambi Al-Haris optimis bahwa pengerjaan proyek Islamic Center selesai tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja di akhir tahun 2024 kali ini. Gubernur Jambi Al-Haris optimis pengerjaan proyek Islamic Center yang berlokasi di kawasan X Arena MTQ dan STQH Nasional selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja pada akhir tahun 2024. Keyakinan tersebut ditekankan Al-Haris setelah kembali melakukan peninjauan pembangunan salah satu proyek tahun jamak tersebut beberapa waktu lalu. Gubernur Al-Haris mengatakan, kendala saat ini hanya terkait kekurangan kren untuk memasang kerangka baja atap Islamic Center. Namun sedang diupayakan untuk diselesaikan dengan penambahan kren agar tidak mengganggu progres pengerjaan. Dalam upaya memastikan proyek bisa selesai tepat waktu, total ada 130 orang pekerja yang dipekerjakan untuk mempercepat pekerjaan. Pemprov akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut agar setiap tahapannya berprogres sesuai target dan berkualitas. Kawasan Islamic Center yang berada di pusat kota Jambi akan dijadikan sebagai lokasi wisata religi untuk masyarakat maupun wisatawan. Semua bekerja dengan baik. Ada lebih kurang 130 orang bekerja di situ. Saya lihat kemarin, alhamdulillah kondisinya bekerja terus dan progresnya baik. Tinggal lagi memang kendalanya pemasangan yang atas, rangka baja di atas. Dan bisa hanya 2 kren, saya minta tambah kerennya, ya kan? Karena juga beratnya kan lebih dari 1,5 ton. Pasti kerennya juga cari yang besar. Nah, ini kita dorong terus. Artinya adalah kita berharap memang bahwa Desember 2024 itu selesai semua pembangunan daripada proyek center itu. Juga sama karena stadion sama, ya.
Pengerjaan proyek Islamic Center yang nantinya diberi nama Kompleks Islamic Center Haji Abdurrahman Sayuti saat ini sudah mencapai progres lebih dari 60%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Tema Wisman, menghadiri peresmian gedung RRI Sungai Penuh. Diharapkan RRI mampu menjadi media yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan informasi dan hiburan, serta pendidikan bagi masyarakat setempat. Mewakili Gubernur Jambi, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia pemerintah Provinsi Jambi, Tema Wisman, menghadiri peresmian gedung Stasiun Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Sungai Penuh. Peresmian gedung Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia yang berlokasi di eks perkantoran Bupati Kerinci tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan disaksikan oleh staf ahli Bupati Kerinci, Forkopimda, serta Kepala LPP RRI Jambi. Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Jambi, Tema Wisman mengatakan, dengan diresmikannya gedung SP RRI Sungai Penuh diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi dan penyiaran. RRI Sungai Penuh juga diharapkan mampu menjadi media yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan informasi dan hiburan serta pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selaku Pak Gubernur Provinsi Jambi dalam rangka peresmian gedung RRI SP Sungai Penuh. Harapan-harapan yang kita harap ke depan dengan adanya RRI Sungai Penuh, gedung baru yang insya Allah inovatif dan sangat mendukung nantinya dalam rangka menginformasikan program-program, baik itu program Pak Gubernur Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci jauh lebih terjangkau lagi. Di harapan kita ke depan tinggal pembentukan sumber daya manusia yang sangat baik. Acara tersebut diakhiri dengan peninjauan gedung operasional baru oleh tamu undangan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Jambi menerima kunjungan kerja dari Pansus 3 DPRD Tanjung Jabung Barat dan juga perwakilan dari pemerintah daerah. Kegiatan kali ini dalam rangka koordinasi perubahan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan lembaga penyiaran lokal. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwakili Dinas Kominfo dan Pansus 3 melakukan kunjungan kerja ke TVRI Stasiun Jambi. Anggota Pansus Hasbi mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi tentang penyiaran publik televisi lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebenarnya Pemkab Tanjung Barat sudah memiliki stasiun televisi lokal Tungkal TV, namun kondisinya mati suri. Untuk itu melalui kunjungan ini bisa meningkatkan kerjasama dan peningkatan kualitas penyiaran televisi lokal. Kita kunjungan ke TVRI Jambi dalam hal kita ada perubahan daripada Perda penyiaran TV di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi dalam hal ini kita konsultasi terkait Perda perubahan kita dengan adanya sharing di TVRI Jambi, kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih bisa mendukung daripada Perda kita sehingga regulasinya berjalan dengan baik dan bisa dijalankan di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kegiatan ini, tim Pansus 3 juga turut sharing terkait rencana pembentukan Dewas dan Direksi Tungkal TV, sehingga televisi lokal Tanjabar bisa menjadi media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan hiburan, serta kontrol sosial dan perekat sosial di daerah. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan plakat yang diterima langsung oleh Kepala Tata Usaha TVRI Jambi Darwin.
Yaji Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jambi terkait korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Merangin masih tinggi. Hingga pertengahan tahun 2024 ini, penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Bangko masih didominasi kasus narkoba. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ramadan Kerbitakasa langsung dari Kabupaten Merangin. Halo, selamat sore Ramadan. Ya Ramadan, berapa banyak kasus narkoba di lapas kelas 2B Bangko? Selamat sore, ya terima kasih. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, fenomena tingginya pengguna dan peredaran narkoba di Kabupaten Merangin tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan data dari Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Bangko, sejak 9 tahun terakhir atau dari tahun 2015 hingga 2024, pengguna narkoba masih bertahan di posisi pertama. Per 27 Juni 2002, penggunaan narkoba di Kabupaten Merangin sebanyak 159 orang atau 45% dari 350 penghuni lapas kelas 2B Bangko. Dan mayoritas usia pengguna narkoba adalah berusia produk antara 30 hingga 10 tahun. Kemudian dapat kami sampaikan rata-rata para pengguna narkoba ini berasal dari Kecamatan Tabir dan Kecamatan Kemenang. Karena di dua kecamatan ini merupakan perlintasan kabupaten dan provinsi, sehingga memudahkan untuk para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk melakukan operasi terhadap warga yang berada di pinggir lintasan tersebut. Dan dapat kami sampaikan untuk posisi kedua kasus di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Bangko, yakni kasus pencurian sebanyak 51 orang atau 40%. Kemudian di posisi ketiga adalah kasus asusila sebanyak 42 orang atau 12%. Dan posisi keempat, kasus penipuan dan penggelapan sebanyak 10 orang atau sekitar 3%. Dan posisi kelima adalah kasus pembunuhan sebanyak 9 orang dan sama-sama 3% dengan kasus penipuan dan penggelapan. Selebihnya untuk kasus-kasus lainnya. Kemudian dapat saya sampaikan total penghuni lapas 350 orang ini terbagi atas 293 merupakan narapidana, selebihnya 57 orang tahanan. Ya, kembali ke studio. Ya, Ramadan, lantas bagaimana upaya pemberantasan narkoba dari pihak terkait? Ya, untuk pemberantasan narkoba berdasarkan keterangan dari pihak lapas kelas 2B Bangko, pertama mereka melakukan upaya pengetatan terhadap para kunjungan agar narkoba tersebut tidak bisa masuk ke lapas 2B Bangko. Kemudian dengan program pembinaan dan motivasi agar para warga binaan ini tetap semangat. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan dengan bersifat religius atau penguatan keimanan. Kemudian pihak lapas juga melakukan tes urin setiap 2 bulan sekali terhadap para warga binaan, sedangkan para pegawai dilakukan tes urin setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali dilakukan tes urin. Sementara dari pihak kepolisian meminta peran serta masyarakat agar terutama warga yang berada di lintas Sumatera, terutama dari wilayah
tabir dan wilayah pemenang tersebut menjaga para keluarga dan anak-anak agar tidak terpapar dari peredaran narkoba. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ramadan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan segera dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap. Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh akan segera dilimpah dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan ini akan segera dilakukan setelah berkas perkara 4 orang tersangka telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari penanganan perkara tersebut, penyidik juga telah dimintai keterangan puluhan orang saksi termasuk saksi ahli hingga ahli keuangan negara dan pajak. Kasih Penkum Kejati Jambi, Naoli Wijaya mengatakan, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan langsung menyusun berkas dakwaan untuk segera dilimpah ke Pengadilan Negeri Jambi. Pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka berikut barang bukti di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Saat ini penyidik melengkapi berkas perkara untuk dinaikkan ke tahap pelimpahan ke pengadilan. Pada kasus korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh terdapat 4 tersangka, yaitu Ketua KONI Sungai Penuh Khairi, Bendahara dan Sekretaris KONI Triko dan Beni, dan pihak swasta Husairi. Mereka diduga terlibat langsung dalam kasus tersebut dengan menyalahgunakan anggaran hibah dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk peningkatan prestasi olahraga di KONI Sungai Penuh dengan nilai ditafsir mencapai 4 miliar rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kakanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi mengatakan bahwa percepatan peningkatan konektivitas infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk bisa mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dilakukan di Provinsi Jambi. Percepatan peningkatan konektivitas infrastruktur sebagai upaya mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Burhani saat menjadi narasumber di TVRI Jambi. Percepatan peningkatan konektivitas infrastruktur daerah sangat diperlukan agar segera dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Terkait dengan konektivitas ini, termasuk tentu saja dukungan penyaluran anggarannya supaya lancar gitu ya, dan juga bisa sampai kepada pihak ketiga atau kepada pihak masyarakat atau kepada pihak penerima secara tepat waktu dan tepat jumlah ya. Nah, terkait dengan konektivitas untuk di tahun 2021, 2022 dan 2023 itu sudah bisa direalisasikan anggarannya di atas 90%. Tetapi untuk di 2024 ini kita sedang berproses, mudah-mudahan sampai dengan akhir Juni ini bisa sampai 50%. Sementara itu, Kasatker P2JN Provinsi Jambi Marandius Umbar mengatakan, sebagai wujud peningkatan konektivitas, saat ini Kanwil DJPB Provinsi Jambi telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para investor, pihak swasta, serta beberapa lembaga yang lain sehingga berdampak nyata bagi masyarakat. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.